Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini, Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, syukur kepadamu Tuhan pada saat ini atas napas kehidupan, kekuatan yang baru, dan hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh tiba pada hari ini dan kami boleh ada pada saat ini untuk memuji nama Tuhan dan memohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini yang diterangi oleh firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkatilah firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, agar kami beroleh kekuatan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, nuaimpe ale Israel ahado na pinangido ni Jehovah de Batam sianho. Da asal marhabiara ko tu Jehovah de Batam, jala marparangi ho di saluhut dalanna, huhut marroha haholongon, mida ibana, dohot mangoloi, Jehovah de Batam, sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang keinginan, kita semua pasti memiliki keinginan dalam hidup ini. Sebab kita diciptakan oleh Tuhan bukan seperti robot yang tidak memiliki kehendak atau keinginan. Ada banyak hal yang kita inginkan di dalam kehidupan ini. Sebagai orang tua, dia mempunyai keinginan supaya anak-anaknya menjadi
orang atau anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang sukses, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan seorang guru juga mempunyai keinginan terhadap murid-murid yang dia ajari, supaya para murid-muridnya dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik di dalam hidupnya. Dan seorang atasan juga tentu mempunyai keinginan terhadap bawahannya, di mana keinginannya itu setiap bawahan boleh bertanggung jawab dalam mengerjakan sebuah pekerjaannya. Dan masih banyak lagi keinginan-keinginan yang ada di dalam diri manusia, yang ada di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, dalam keinginan dan harapan kita itu, jangan sampai lupa pada apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya, di dalam kehidupan kita. Jika kita sebagai manusia saja memiliki harapan, memiliki keinginan dari orang lain, Tuhan juga memiliki harapan dan keinginan dari kita, umat yang Dia tebus. Yang pertama dikatakan melalui firman Tuhan hari ini, takutlah akan Tuhan. Takut dalam arti memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang berkuasa, dan Allah yang maha kudus. Jikalau kita hendak menemui seseorang pejabat atau orang yang penting, atau kita katakan ketika kita hendak menemui seorang kepala negara, tentu kita akan memiliki sikap yang hormat. Maka demikian jugalah sikap kita kepada Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang hormat kepada Tuhan ketika kita datang beribadah ke hadapannya. Bagaimanakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita sudah beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan? Apakah di dalam kehidupan kita ini apa yang kita lakukan adalah sudah sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan? Apakah ibadah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, umat yang Dia tebus, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku, haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kepada pikiran dan pengertian kita sendiri, bukan sesuai standar kita. Yang ketiga, yang Tuhan inginkan, mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Hidup selalu dekat dengan Tuhan. Jangan mau terpisah dari Tuhan. Jalinlah hubungan yang akrab dengan Tuhan, layaknya seperti hubungan dalam kehidupan suami dan istri yang selalu dekat, yang tidak terpisahkan. Dan yang terakhir, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan juga jiwa. Ini adalah hal yang utama yang Tuhan inginkan dari umatnya, yang Tuhan inginkan dari orang-orang percaya. Beribadah di sini bukan dalam arti hanya bernyanyi, berdoa,
datang ke gereja setiap hari Minggu, datang kepada kumpulan-kumpulan di tengah-tengah gereja, tetapi ibadah yang sungguh berarti dan ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berpikir, hati dan pikiran kita sepenuhnya harus tertuju kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang diinginkan oleh Tuhan juga dari umatnya Israel yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel ketika dia setelah menerima 10 firman atau perintah Tuhan. Supaya mereka hidup berpegang kepada perintah-perintah Tuhan dan mau taat dan setia kepadanya. Dan untuk kita juga diingatkan bagaimana dengan kehidupan kita, apakah kita juga mau hidup di dalam aturan-aturan atau berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Maka biarlah melalui perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dapat menuntun kehidupan kita dalam satu hari ini, dan kita juga boleh hidup di dalam firman Tuhan agar semua apa yang kita kerjakan dalam satu hari ini sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Tuhan Bapa kami, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, agar hidup kami ini dan segala pekerjaan kami dan buah-buah dari pikiran kami boleh kami sesuaikan dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami, dan kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka dari itu Tuhan kami, mari Tuhan memberikan kami Roh Kudus yang mengajari kami setiap saat untuk dapat berlaku dan hidup baik di tengah-tengah dunia ini, terlebih Tuhan di hadapan Tuhan. Melalui apa yang kami kerjakan dalam satu hari ini, itu semua boleh dibimbing oleh Roh Kudus, agar pekerjaan kami juga boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami dan juga bagi sesama kami. Kami juga mau Tuhan dalam satu hari ini Tuhan selalu menuntun perjalanan hidup kami dan perjalanan kehidupan rumah tangga, para jemaat-Mu, orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, agar Tuhan sertai mereka dari setiap apa yang mereka pergumulkan. Tuhan memberkati dan Tuhan menjauhkan mereka dari segala bentuk mara bahaya. Terlebih Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan dalam melakukan aktivitas dalam satu hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan akan dapat memampukan kami untuk melakukan yang terbaik, dan sehingga kami boleh dimenangkan dalam setiap perkara, kesulitan, pergumulan kehidupan kami, ketika kami bersama-sama dengan Tuhan untuk dapat berjalan dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.